Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah peka terhadap perintah firman Tuhan. Mari kita bahas. Ulangan 28 ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah saudara, Tuhan mau kita mendengarkan suaranya. Mengapa? Karena kita harus tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada perintah, ada janji. Di hadapan umat Israel, Musa kembali menekankan aspek janji Tuhan dan perintah ini dengan tujuan supaya mereka memiliki kesungguhan hati beribadah kepadanya. Jika kita memahami janji-janji Tuhan, kita akan terus bersemangat dan tidak lagi bersungut-sungut mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Karena melalui ketaatan dalam melakukan perintah Tuhan, maka janji firman Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang Kristen yang sampai saat ini belum mengalami pengenapan janji Tuhan? Pertanyaannya lagi, apakah janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu sudah tidak berlaku lagi? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti bahwa hidup dalam perjanjian berkat Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan melakukan perintahnya. Artinya, Tuhan menuntut kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Makanya Alkitab menuliskan, segala berkat ini akan datang kepada kita, saudara. Akan menjadi bagian kita, saudara. Jika kita mendengarkan suara Tuhan. Artinya kalau kita mendengarkan suara Tuhan, kita pasti melakukannya. Mari Bapak Ibu semua yang mau melakukan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Jadi, jika kita mau diberkati Tuhan, kita harus mengerti bahwa janji Tuhan dan perintah Tuhan adalah satu paket. Kita harus melakukan perintah Tuhan dulu, baru janji Tuhan digenapi. Katakan amin. Ketidaktaatan adalah faktor yang dapat menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saat kita taat melakukan perintah Tuhan, maka janji-janji Tuhan pasti digenapi. Untuk taat melakukan perintah Tuhan itu, kita harus belajar mengetahui kehendak Tuhan terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat pendengaran firman Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Bapa di surga. Nah, saudara, mengetahui kehendak Tuhan bisa diperoleh melalui keintiman personal atau pribadi, dan juga korporat atau persekutuan bersama-sama. Nah, sediakanlah waktu untuk bersatu teduh, merenungkan firman Tuhan secara pribadi, atau melalui orang lain seperti mendengarkan hamba Tuhan yang berkhotbah dan sebagainya. Alkitab adalah sumber pengetahuan tentang perintah Tuhan yang harus ditaati dan janji Tuhan yang akan kita alami. Makanya kita harus peka terhadap perintah firman Tuhan, supaya bisa memiliki hati yang taat kepada firman Tuhan itu sendiri. Memang tidak mudah memiliki karakter taat. Perlu latihan dan disiplin tinggi, saudara. Kita harus membiasakan diri kita dalam bersatu teduh, sehingga kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter dalam diri kita. Ketaatan bukan suatu perubahan yang terjadi seketika, tapi harus dibentuk secara berulang-ulang, perlahan-lahan, sampai menjadi karakter dan kebiasaan. Lewat repetisi atau pengulangan terus-menerus, maka kita akan memiliki karakter ketaatan. Banyak orang Kristen yang mau taat hanya karena ingin mendapatkan berkat. Namun Tuhan menghendaki ketaatan kita nggak seperti itu saja. Tapi Tuhan mau lebih dari itu. Bukan sekedar motivasi untuk mendapatkan berkat. Tetapi Tuhan mau kita punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. I love Jesus. Katakan amin. 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengatakan kita orang Kristen, pengikut Kristus, cinta Tuhan Yesus, maka kita harus meneladani Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya kita tidak hidup sembarangan, tapi kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap perintah firman Tuhan itu sendiri. Ayo kita bahas lebih dalam lagi. Kita lihat, Alkitab adalah firman Tuhan. Boleh bilang amin? Sementara kita mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus mengajarkan kebenaran dari dalamnya. Kita tidak bisa mengerti kebenaran tanpa Roh Kudus yang menyatakannya. Kita dapat mengerti kebenaran dengan pimpinan Roh Kudus melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Saat kita mulai membaca Alkitab, Roh Kudus mengambil alih firman dan menyatakan kebenaran. Dan ketika kita belajar menyesuaikan kehidupan kita dengan kebenaran Allah dan taat kepadanya, maka Allah bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk menyelesaikan tujuannya Tuhan. Sehingga kita juga akan semakin peka terhadap perintah firman Tuhan ketika kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ketika Roh Kudus menyatakan kebenaran dari firman Tuhan, secara pribadi dia juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita.
Inilah disebut sebuah perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Roh Kudus akan menuntun kita langkah demi langkah. Roh Kudus akan terus membimbing kita untuk menerapkan firman Tuhan, untuk menerapkan apa yang kita baca dari Alkitab sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dengan jelas. Dia tidak akan menentang dirinya sendiri. Amin. Ingat, Allah masih berbicara kepada orang-orang dikasihinya pada zaman sekarang ini. Pertama-tama, Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan atau Alkitab. Seperti kata firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ke 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bukan saja menuntun kita ke dalam keselamatan, saudara, tetapi juga memberikan bimbingan lebih lanjut. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Melalui Yesaya 55 ke 11, kita diberitahu begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Boleh katakan amin. Amin. Saudara, Allah dapat berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis yaitu Alkitab. Nampaknya mustahil bahwa sebuah kitab yang sudah tertulis kira-kira 2000 tahun yang lalu dapat memberitahukan kehendak Allah bagi seseorang yang hidup pada zaman sekarang. Tapi saudara harus sadar, Alkitab bukanlah buku biasa. Alkitab bukan kitab yang biasa-biasa. Itu adalah pesan Allah sendiri bagi kita. Itu adalah firman. Itu adalah suara Tuhan. Itu ada roh Tuhan yang berbicara kepada kita, yaitu Roh Kudus. Kenyataan ini meyakinkan kita bahwa Alkitab dapat berbicara kepada kita dan kita dapat mengerti semua karena berkat Roh Kudus. Amin. Roh Kudus mengilhami Alkitab. Dialah pribadi ketiga dari Trinitas. Dia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui masa sekarang dan masa yang akan datang. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk menerapkan firman Tuhan, yaitu Alkitab, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dengan jelas. Dia tidak akan menentang dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah sudah lama kita tidak mendengar Allah berbicara? Allah berbicara melalui firman-Nya. Kalau saudara tidak baca Alkitab, ya tidak mendengarkan suaranya. Bagaimana Anda bisa mendengar suaranya kalau Anda tidak baca firman Tuhan? Alkitab itu firman Tuhan. Mari saudara, kita harus percaya ketika kita berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan membaca Alkitab, maka secara harfiah kita mendengarkan Allah berbicara. Saudara, jika kita mau peka terhadap firman Tuhan, maka saudara juga akan mendengarkan suara Allah. So, percayalah bahwa prinsip-prinsip Alkitab akan menolong kita untuk mengikuti rencana Allah. Oleh sebab itu, kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan, agar hidup kita berjalan sesuai kehendak-Nya dan rencananya. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami mau belajar tentang kami harus peka terhadap perintah firman Tuhan. Bapa, terima kasih kalau Tuhan kami punya firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami cinta firman, kami menghidupi firman, dan kami mau dituntun oleh firman. Bapa, bila kami boleh semakin peka terhadap firman Tuhan, maka kami harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kami harus punya persekutuan yang erat dengan Allah. Maka Roh Kudus akan menuntun kami langkah demi langkah. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah online ini dimanapun mereka berada. Jamah mereka, berbicara kepada mereka agar mereka sungguh-sungguh hidup peka terhadap perintah firman Tuhan. Dan kami tahu ketika kami melakukan perintah firman Tuhan, kami juga akan mendapatkan berkat dan juga penggenapan janji-janji firman itu. Oleh sebab itu, kami boleh katakan dengan iman percaya kami mengasihi Tuhan. Karena itu kami mau membaca firman, melakukan perintah Tuhan. Bukan sekedar berkat yang kami cari, tapi karena kami cinta Tuhan. Kami sangat mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami tahu darah-Mu yang mahal telah menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami yang harusnya binasa, tapi karena kuasa darah Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sangat baik. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.